Secara khusus memang saya ada pelayanan di membangun karakter Bapak Ibu, dan hari ini saya rindu kita membahas tentang topik ini. Kenapa kita rindu membahas topik ini? Karena topik ini adalah sesuatu yang sedang sangat menjadi pergumulan secara nasional dan secara khusus untuk kita Sumatera Utara, orang Batak. Kebenaran firman Tuhan sangat baik bagi kita. Mari kita sama-sama baca dalam 1 Korintus 3 ayat 10 sampai 15. 1 Korintus 3 ayat 10 sampai ayat yang ke-15. Ada di layar kita. Dikatakan di sana, sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Entahkah orang membangun di atas dasar itu dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering atau jerami, sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak, karena hari Tuhan akan menyatakannya. Sebab ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian, tetapi ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dalam api, seperti dari dalam api. Ya, sungguh indah kebenaran firman Tuhan ini. Ada kata-kata yang nanti kita perdalam di dalam nats ini. Saya rindu kita melihat bagaimana kebenaran firman Tuhan ini adalah sesuatu yang sangat penting, terutama bagi anak kecil, bagi remaja, pemuda, dan juga orang tua. Kenapa demikian? Karena ada hal yang kita harus pahami di dalam nats ini. Kalau kita melihat gedung ini, tentu kita akan senang ya. Saya nggak tahu, saya melihat kemarin bangunan gereja yang sedang dibangun. Saya sebagai adik yang senang juga melihat gereja dari abang, maksudnya dari Bapak Gembala di sini, dari jemaat-jemaat semua sedang dibangun, dan ini adalah kebaikan yang terus berlanjut ya. Dulu waktu saya datang masih di sini gitu ya, lalu kemudian hari ini masih di sini, tapi saya percaya ya nanti Natal kemudian harapan sudah bisa di ruangan yang baru ya, amin. Jadi itu harapan kita bersama, tidak bisa hanya harapan gembala sidangnya gitu ya, tapi harapan bersama gitu. Nah, ini adalah gedung ini adalah gedung yang dilapisi oleh emas ya. Bayangin gedung ini dilapisi oleh emas sehingga kelihatan sangat begitu indah. Nah, tadi di ayat tadi ada disinggung tentang kalau bangunan itu dari emas. Lalu ada lagi bangunan yang dari dari perak ya. Ini Walt Disney, ini dari perak, dilapisi dengan perak gitu. Ya, nanti nggak tahu nanti kita akan lapisi apa itu gedung itu ya, gereja itu. Jadi kita lihat nanti berkat Tuhan ya. Nah, ini dengan batu permata ya. Makanya kena matahari langsung silau gitu ya, langsung bercahaya gitu ya. Lalu kemudian ada, nah ini kita kalau perjalanan ke daerah tertentu kan ada yang masih dari kayu rumahnya gitu ya. Lalu ada juga yang seperti ini. Nah, kalau kita ke daerah NTT, ke daerah Papua, beberapa bagian itu masih begini. Dulu seingat saya juga di kampung dulu ya. Di kampung dulu waktu kami masih di Dolok Masiur ya, masih ada atap yang seperti ini dulu ya. Atapnya pakai apa ini namanya? Kalau kita orang Batak bilang apa? Rumbia. Rumbia ya. Jadi masih ada dulu begini ya. Nah, pernyataan dari firman Tuhan ini berkata begini nih.
Ya, firman Tuhan ngomong begini. Entahkah orang membangun di atas dasar dengan emas, ya toh? Tadi ada bangunan dengan emas, ada perak, ada batu permata, ada kayu, rumput kering atau jerami kan? Tadi yang rumah itu jerami gitu ya. Nah kira-kira kalau terjadilah, kita tidak mengharapkan itu, tetapi firman Tuhan katakan akan diuji dengan apa? Dengan api. Kalau kira-kira terbakar itu yang mana yang bangunannya cepat terbakar? Jerami ya. Kalau jeraminya nggak kebakar tapi gedung yang dari emas terbakar itu sangat aneh ya. Tapi yang biasa adalah bahwa jerami lalu kemudian dari kayu ya, dari kayu. Nah kalau biasanya batu permata, perak, emas kalau dibakar semakin apa? Ya, betul. Dia akan semakin karatnya itu sebenarnya semakin apa ya? Lebih murni lagi, lebih bagus lagi, semakin dibakar. Nah ini adalah contoh, ya, gambaran yang Tuhan berikan, ya, kepada kehidupan setiap orang sebenarnya. Jadi kita itu digambarkan seperti itu. Kalau kita membangun di atas dasar, dasarnya pasti apa? Yesus Kristus. Tetapi bagaimana orang yang sudah percaya bersama Tuhan Yesus Kristus, bagaimana dia membangun kehidupannya? Bagaimana dia bisa membangun kehidupannya? Apakah dia membangun kehidupannya ya seperti jerami, ya? Apakah seperti kayu saja begitu? Ataukah dia bisa membangun kehidupannya dengan seperti emas, perak, batu permata? Artinya itu apa? Ya ini sedang berbicara kata membangun. Ini dari sinilah dasar saya mengadakan pelayanan. Saya bersyukur dari NAS ini sampai sekarang sudah ada 18 buku membangun karakter. Ya, lalu kemudian saya bersyukur terakhir ini Kementerian Pendidikan Kebudayaan mau membiayai saya menulis buku tentang ini, membangun karakter. Jadi sebenarnya dibicarakan di sini bukan bagaimana kita akhirnya kita tempelin di badan kita emas, yo. Lalu gigi kita sampai emas semuanya, lalu ketak-ketak ini supaya kelihatan giginya kan? Atau di sininya emas semuanya, lalu ngomong begini-begini. Bukan itu yang sedang dibicarakan. Tapi yang sedang dibicarakan adalah bagaimana dia membangun karakternya. Ya, karakternya seperti apa? Karakter itu apa Bapak Ibu ya? Karakter itu sikap tingkah lakunya, perbuatannya. Itu yang saya bicarakan di sini. Nah dari sinilah kita bisa melihat nanti apa yang mengujinya. Kalau di sini digambarkan api, kalau bangunan tadi, apa yang mengujinya? Kehidupan sehari-hari, permasalahan yang datang kepada kita itu akan menguji bagaimana karakter kita. Apakah ketika kita menghadapi sebuah masalah kita sabar? Apakah ketika kita melihat seseorang yang sedang berkesulitan kita murah hati? Apakah kita ketika sedang menghadapi sebuah atau orang-orang yang sangat menyebalkan begitu kita masih bisa mengasihi? Itu karakter. Itu karakter. Nah kita bisa melihat ya. Saya suatu saat itu terkaget-kaget dengan anak SD. Mereka di samping saya berbicara-bicara dengan begitu bersukacita. Saya kaget. Kagetnya adalah, awalnya saya ingin tahu apa yang mereka bicarakan sehingga begitu senangnya gitu loh. Lalu saya coba perhatikan gitu ya. Ternyata mereka sedang berbicara tentang, kamu tahu enggak? Dia nangis. Loh kenapa nangis? Kamu apain? Saya ambil tasnya, saya lemparkan buku-bukunya semua. Dia nangis. Wah, tos. Waduh, anak kecil. Yang pelakunya bukan kalian ya, bukan ya? Senang dia karena dia nangis. Sampai tos merasa, hebat. Hati saya malah sakit, enggak kaget ya. Udah begini kan generasinya gitu. Bikin orang lain nangis, dikatakan hebat. Lalu kemudian bertemu dengan pemuda-pemudi yang dengan senangnya berkata, maaf ya, ini kita terus terang aja supaya gereja itu jangan dianggap tabu bicara ini.
Wih, udah berapa kau pacarin? Baru sekian. Udah berapa kau hamili? Baru sekian. Dengan rasa tidak bersalah gitu. Generasi muda. Lalu saya bertemu dengan orang yang kelihatan baik-baik saja kalau di gereja, baik-baik saja, memuji Tuhan begitu. Bahkan kadang melayani gitu. Tapi ketika saya datang berkunjung ke rumahnya, istrinya yang berusaha, saya merasa ada sesuatu mau sampaikan gitu. Tapi kenapa gitu? Saya coba pas suaminya lagi pergi, anak-anaknya di situ, terus bicara, dia bilang, tolonglah doakan Pak, karena dia itu suka pakai ini apa? Ikat pinggang menyiksa istrinya. Saya melihat dia selama ini dekat dengan saya, baik-baik saja orang ini. Tapi istrinya itu disiksa pakai ikat pinggangnya terus. Saya tadi kasih contoh, anak kecil, pemuda, lalu kemudian orang yang sudah meninggal. Ini sedang berbicara apa? Sedang berbicara karakter. Dan ini yang saya bicarakan ini bukan orang agama lain, orang Kristen. Yang tadi itu baru selesai sekolah minggu dia, dengan bangganya dia mengatakan hebat. Gitu. Pemuda tadi di komisi pemudanya dia, pemuda remajanya. Nah, tadi saya bilang tadi yang suami istri adalah orang yang ada di gereja melayani bahkan. Saya tidak berbicara yang jemaat yang di sini karena saya tidak ada waktu dengan Bapak Ibu. Saya baru datang hari ini lalu kemudian ada di sini berbicara. Saya tidak berbicara tentang keadaan kekristenan. Saya tidak tahu Bapak Ibu bagaimana keadaannya masing-masing. Nah, saudaraku, firman Tuhan ini adalah sedang berbicara kepada kita. Seringkali bukannya kita kurang beribadah kepada Tuhan. Seringkali bukannya kita kurang memberikan persembahan kepada Tuhan. Seringkali bukannya anak kita tidak ke sekolah minggu. Seringkali bukannya juga Sabtu atau persekutuan pemuda tidak datang ke gereja. Seringkali Tuhan tidak senang karena apa yang dilakukan setelah itu atau apa yang dilakukan sebelum itu. Saya punya teman, ya, kita bagaimana di sini tahu itu. Nah, dulu ada 3 orang berteman di Tuban, ya, kota Tuban, karena saya dengan Bapak Ibu Gembala ini SMA saya bersama dengan mereka, ya. Waktu di Cepu, lalu kemudian ke Tuban, ya, dari Tuban ke Kertosono, saya bersama dengan Bapak Gembala, ya. Waktu Parto ini masih kecil, ya. Saya gendong-gendong kadang bawa dia jalan-jalan, naik sepeda gitu ya. Lalu sampai Febri ya masih bersama dengan mereka sekarang udah besar gitu ya. Udah lebih tinggi dari bapak udahnya gitu ya. Saya dulu punya teman dari sekolahnya, karena nanti bapak kalian tahu ya. Satu saat kami lagi mau ibadah ya. Dulu waktu Bapak Gembala ini sudah pergi ke daerah Kertosono ya, saya masih tinggal di Tuban. Nah, kami itu sempat itu ibadah itu ke Betani, gereja Betani kalau di Surabaya itu besar gitu ya. Nah, kami bertiga itu pergi bersama beberapa orang mengikuti retreat ya, retreat pemuda remaja gitu. Lalu saya tahu teman saya ini yang satu ini, dia baru melakukan sebuah kesalahan. Dan saya tahu pasti ini ya, orang ini kok waktu mau ibadah itu dia bisa memuji Tuhan, mengangkat tangan, lalu tiba-tiba dia berbahasa roh. Langsung senggol dia bilang, senggol dia bilang, oh jangan bohong-bohong bahasa roh, saya bilang. Karena saya sangat kritis dengan hal seperti itu ya. Kenapa? Saya kepikir kamu. Saya ngomong sama dia. Ya, untungnya dia mau mengaku. Lalu kemudian dia
pengakuannya dia bagus. Dia minta ampun, minta maaf sama Tuhan, saya bilang minta maaf Tuhan. Lalu kemudian dia sudah berhasil sekarang di Bali. Dia sudah berhasil. Jadi kalau saya ke Bali pasti ke tempatnya dia itu. Ya. Nah, yang mau saya katakan lagi ini, ada saatnya orang itu bersalah. Ya, tidak ada manusia yang sempurna. Saya pun ada kesalahan. Ya, saya pun ada suatu saat di mana saya bisa melakukan sebuah kesalahan yang saya sudah berusaha dalam kebenaran, tetapi ada saatnya bisa melakukan kesalahan. Tetapi bukan sengaja, bukan sesuatu yang direncanakan, apalagi kesalahannya direncanakan. Ya. Tetapi bagaimana hati mau ketika ditegur seperti Daud, ditegur oleh Nabi Nathan, dia mau datang kepada Tuhan minta ampun kepada Tuhan. Itu letak kekuatan daripada Kristen. Ya. Itu yang membuat seorang Daud katakan hatinya adalah hati yang paling dikenal oleh Tuhan. Bukan karena dia tidak pernah berbuat salah, tetapi ketika dia berbuat salah, dia mau datang kepada Tuhan minta ampun. Sama seperti teman saya. Saya tidak ingin dia melakukan sebuah kebohongan. Akhirnya saya tegur, lalu kemudian dia minta maaf. Saya bilang, ampun sama Tuhan. Dan saya bilang menjadi sekarang berhasil. Yang mau saya katakan adalah bagaimana Bapak Ibu, saudara kasih Ibu, anak-anak dan generasi-generasi pemuda yang kasih Tuhan, bagaimana kita bisa memperhatikan karakter kita. Karena Tuhan berkata, iman tanpa perbuatan adalah sia-sia, mati, tidak ada guna itu. Kita beriman kepada Tuhan itu baik. Kita percaya sama Tuhan itu baik. Setan pun percaya bahwa Tuhan itu Tuhan, ya enggak? Tapi perbuatannya jahat. Nah, coba kita mau lihat ya, tadi di gambarannya. Saya mau coba kasih gambaran tentang ada beberapa pandangan tentang bagaimana karakter itu. Saya ini mungkin anak-anak tahu nih siapa orang ini? Oh, Einstein, wah hebat sekali ya. Cumannya abang saya ini pintar-pintar, hebat-hebat. Tahu yang jelek begini pun orangnya dikenal ya. Ya tapi pintarnya bukan main ya. Itu Albert Einstein. Dia mengatakan begini. Banyak orang mengatakan kepintaran yang membuat seseorang menjadi ilmuwan besar atau terkenal. Banyak orang yang mengatakan ya bahwa apa yang membuat seseorang menjadi terkenal itu adalah kenapa? Kepintarannya. Ya kan? Kalau menyekolahkan anak-anak kemana biasanya? Ke sekolah yang terkenal, yang katanya bisa juara-juara di situ. Biasanya begitu kan? Nggak ditanya, di sini ada pendidikan karakternya nggak? Di sini ada program membangun karakternya nggak? Udah jarang. Coba kita lihat apa dikatakan orang pintar ini. Ini orang sangat pintar ya. Saya nggak ada apa-apa yang ini. Dikatakan mereka keliru katanya. Kalau yang ngomong ini saya mungkin kalian bisa tidak percaya ya. Tapi kalau orang ini yang ngomong dia keliru itu harus percaya. Ya, semua itu adalah faktor karakter. Orang seperti ini saja ngomong, bukan karena pintar, tapi karena karakter. Dan ini dia, keberhasilan ditentukan oleh apa? 99% oleh karakter. Dan hanya 1% karena apa? Kepintaran. Gak usah jauh-jauh lah, gak usah jauh-jauh. Bapak Ibu lah punya anak yang pintar tapi suka melawan. Ya. Ada yang tidak terlalu pintar tapi orangnya nurut. Kira-kira mana yang bisa? Yang nurut lah, ya kan? Masuk keras sekali, yang nurut lah gitu kan. Nah kira-kira Tuhan jauh nggak dari pemikiran itu? Tidak kan? Tuhan pun begitu. Makanya dikatakan bagaimana orang membangun karakternya. Banyak orang pintar, banyak. Indonesia terlalu banyak orang pintar. Artinya paling tidak kita bisa lah sarjana, sarjono, ya. Tapi lihat itu pintarnya apa ya? Menghabiskan uang negara ini. Jadi keberhasilan ditentukan 99% kenapa? Nah
kalau karakter itu penting, pertanyaannya, anak-anak, anak-anak yang laki-laki perempuan ini, ya, bagaimana? Apakah mau bangun karakter dengan baik? Pemuda-pemudi ini yang depan dua ini tadi nih, Pak. Saya dari banyak pemusik orang muda-muda di sini. Bagaimana dengan karakter? Mau berhasil? Mau berhasil? Apa yang membuat berhasil? Bapak Ibu, bagaimana pernikahanmu? Mau pernikahanmu berhasil sampai pada akhir hayat menutup mata? Mau? Dengan apa bisa berhasil? Memiliki karakter. Memiliki karakter. Karakter yang baik. Ada orang yang dulu waktu susah, dia baik sekali sama istrinya, sama suaminya juga baik, istrinya baik sama suami. Tapi begitu udah mulai agak kaya dikit, OKB, orang kaya baru, tiba-tiba apa yang terjadi? Tadinya nggak suka marah-marah jadi marah-marah. Tadinya nggak suka mukul-mukul jadi mukul-mukul. Mana lebih disenangi daripada waktu dia masih susah? Susah itu. Kalau begitu kembali susah saja ya. Mau gimana? Mau kembali susah saja gitu supaya merasakan kasih sayangnya. Gitu. Dulu kasih sayangnya begitu manis bagi saya. Gitu. Sesuai kasih Tuhan, Bapak Ibu kasih Tuhan. Gak usah jauh-jauh lah. Kalian yang berteman lah, bersahabat. Kalau tiba-tiba ada temanmu yang pinter tapi sombongnya bukan main, bagaimana? Mau nggak berteman sama dia? Gak mau kan? Nah kebalikannya, kalau saya pintar lalu saya sombong, ada nggak mau berteman sama kita? Ada yang mau kita kasih contekan kan? Mau sama kita dia. Tapi setelah itu kita ditinggalkan. Ini bicara tentang karakter, Bapak Ibu. Ya, firman Tuhan itu berbicara tentang karakter, buah roh. Ya, orang yang bisa bahasa roh harusnya berbuah roh. Jangan berhenti sampai di berbahasa roh saja. Gak ada guna itu kalau kamu gak bisa berbuah buah roh. Seperti tanaman, ditanam. Aku pernah di rumah saya itu, samping rumah saya itu saya tanam mangga. Kalau saya senang mangga kan. Lalu saya tanam udah 3 tahun Pak, berbuah 4 tahun gak berbuah, katanya kita kasih pupuk. Hampir 5 tahun kok gak berbuah ini. Sudah habisin tanah ini, habisin tempat gitu kan. Karena tanah tempat, kata luas juga tanahnya kan gitu. Akhirnya apa yang terjadi? Tebang, ya betul. Ya saya tebang lah. Apa gunanya saya besar-besar saya? Itu. Nah begitu juga kalau hidup kita makin hari makin bertumbuh usianya, makin bertumbuh gak ada karakternya, apa yang akan terjadi? Ya Tuhan tebang lah. Ada tebang sekarang mungkin tebang di neraka kan itu aja. Tinggal tunggu waktunya kan. Segala sesuatu ada waktunya. Karena dari mana orang bisa dikatakan dia adalah memiliki iman kepada Kristus? Dari buah. Jadi Bapak Ibu, saya kasih Tuhan, hari ini saya pikir kalau nanti bangunan gereja ini diperbaiki, saya sangat rindu sekali. Bukan hanya bangunan gerejanya yang diperbaharui. Apa yang perlu diperbaharui? Orangnya, karakternya. Terima kasih Bapak Ibu mengatakannya, bukan saya katakannya ya. Jadi itu sangat baik. Karena apa lagi semuanya ini hanyalah untuk sementara saja. Karakter kita yang perlu ditingkatin. Saya percaya kalau karakter sini banyak berkarakter baik itu, datang ke gereja sukacita, suami istri sukacita, anak-anaknya sukacita, bersahabat dengan kalian sukacita, tetangga bersukacita, bersahabat dengan kalian semua. Bapak Ibu kasih Tuhan. Mereka berkata, jemaatnya siapa itu? Kan begitu. Ya enggak? Jemaatnya siapa itu? Bagus sekali ya. Coba kita kesana lagi.
Itu terjadi. Bukan yang terjadi adalah cuma siapa itu? Di mana dia? Jangan ke situ lah, nah gitu. Sama pertanyaannya, tapi maknanya berbeda. Nah, saya pikir Bapak Ibu kasih Tuhan ini hari ini ya, saya tidak bawa oleh-oleh kepada Bapak Ibu secara khusus, tapi saya mengingatkan ini ya, supaya kita memahami dengan baik. Ya, ini kata-kata ini sudah meninggal ini, tapi Amerika waktu dia ada sangat banyak ditegur oleh orang ini. Ini adalah Billy Graham. Ya, Amerika sewaktu dia masih hidup, kejahatan itu masih terus diingatkan oleh dia. Ya, Billy Graham ini mengatakan begini: ketika kehilangan harta, kita tidak kehilangan apa-apa. Kehilangan harta tidak kehilangan apa-apa. Maksudnya kehilangan sepeda kereta ya, kereta kan kalau bisa sepeda motor keretanya. Kehilangan kereta. Itu kalau saya ke keretanya saya kembali ke sini kan ngomong kereta ya. Kehilangan kereta udah gimana? Bingung? Itu harta enggak? Kebingungan kan? Tapi dia ngomong enggak kehilangan apa-apa loh. Kehilangan uang. Kehilangan? Ya kehilangan. Tapi dia bilang tidak kehilangan apa-apa. Lalu apa yang dimaksud dengan dia? Coba kita teruskan. Dia berkata gini, ketika kehilangan kesehatan, nah ini kalau misalnya terjadi kita sakit begitu, baru dia bilang itu baru sesuatu, itu bukan segalanya, ya. Ketika kita sakit, ya saya ini udah mengalami sakit ya banyak ya. Saya ini orang yang mungkin siapa pernah makan obat satu hari 36 butir di sini? Ada? Nggak ada. Ada yang bisa kita lomba ini dulu, lomba hebat-hebatan dulu. Hebat-hebatan kok makan obat ya. Saya udah biasa sampai sekarang juga saya masih minum 5 ya. Tapi dia bilang nggak apa-apa itu. Tapi ketika kehilangan karakter kita kehilangan, wow, kehilangan segalanya. Siapa yang sering di sini berpikir, waduh dia kok suami saya kok jadi begini ya, istri saya kok jadi begini, itu adalah sebuah kesedihan yang paling menyedihkan bukan? Ya enggak? Kalau dia menyakiti hatimu, dia kasih uang, kamu lebih, Bapak Ibu lebih suka mana? Ya, dikasih uang, tapi kalau dimarah-marahi, ya, diperlakukan tidak baik, atau kalau dikasih uang tapi dikasih sayang, ya, mana lebih baik? Wah, sorry, baterainya ternyata nggak ada sambung, coba. Baterainya. Wah. Jadi ini hal yang bisa. Jadi Bapak Ibu bisa kasih Tuhan, hidup ini adalah bukan soal seberapa banyak kita bisa mengenal Tuhan, tapi seberapa banyak kita melakukan apa yang Tuhan inginkan. Percayalah bahwa Tuhan berkata bukan kurang panjang tangan Tuhan untuk memberkati, bukan kurang panjang loh. Karena dosa itu seringkali orang berpikir ini, dosa itu adalah kalau saya mencuri itu berdosa, kalau saya berbohong itu berdosa. Tapi ada kebenaran firman Tuhan yang lain berkata apa? Kalau kita sudah tahu suatu hal yang benar, tetapi kita tidak melakukannya, itu adalah dosa. Kalau ya kita sudah tahu ada sesuatu yang benar harus dilakukan, tetapi kita tidak melakukannya, itu adalah dosa. Seringkali orang berusaha menghindari mencuri, berusaha menghindari berbohong, tetapi dia tidak melakukan apa yang sudah Tuhan minta. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Sampai seberapa jauh kata itu sudah kita coba lakukan. Nyanyi, aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Tiba-tiba pulang ke rumah diuji, ya kan gitu kan? Kan selalu begitu kan? Langsung sampai di rumah, mungkin di jalan itu loh. Terus tiba-tiba ada yang nyenggol, ya kan?
langsung hilang itu. Yang tadinya aku langsung berubah. Yang begitu tadinya lembut gitu aja, tiba-tiba ganas bukan main. Ya, yang itu kan? Oh, nggak ada di sini Pak. Ya, nggak ada yang ngaku. Pemuda-pemuda juga begitu kan, ya kan? Pemudanya gerejanya Bapak Ibu ya, waduh, sangat ditakuti gitu. Enak nggak digorong gitu? Kalau sangat, wah, sangat disenangi, ya sangat dihormati, ya itu bagus. Sangat ditakuti berarti bukan main memberikannya gitu ya. Nah Bapak Ibu, saya kasih Tuhan, hari ini kebenaran firman Tuhan ini, kalau ada yang mau kita jaga supaya jangan hilang dari diri kita, jagalah itu baik-baik. Kalau itu hilang, maka kita kehilangan segalanya. Mana? Bagaimana menerapkan itu? Mungkin tidak. Nanti kehilangan uang malah lebih susah. Karena kehilangan uang, bisa anaknya ditampar, dipukuli gitu kan? Ya enggak? Itu yang terjadi, itu realitanya. Jadi bagaimana menerapkan ini? Kehilangan karakter, kehilangan segala. Di balik ketika kehilangan harta, kita sedang kehilangan segala-galanya, kan begitu ya? Ketika kehilangan kesehatan, ya, lumayan merasa susah. Karena kalau ada harta, sakit bisa ke rumah sakit dan dibayar gitu. Tapi kalau ketika kehilangan karakter, nggak ada apa-apa kok, nggak merasa saya kehilangan apa-apa gitu. Itu kan seharusnya itu terjadi kan? Ini kebalikannya biasanya kan? Yang tadinya sabar-sabar lalu mulai nggak sabar, tidak masalah, udah biasa yang begitu gitu. Tapi Bapak Ibu kasih Tuhan, perhatikan firman Tuhan tadi. Dikatakan bagaimana orang kita membangun di atas dasar iman itu harus dibangun dengan karakter yang baik, yang akan diuji dalam dunia ini dan akan diuji juga di surga. Karena orang yang tinggal di surga adalah orang yang berkarakter baik. Ya, tidak ada yang berkata tidak baik di surga. Nggak ada. Kenapa? Kok bisa Pak? Kok bisa Bapak yang pastikan? Pastikan dong. Oh, pemimpinnya di surga siapa? Tuhan Yesus. Dia mengajarkan apa? Firman Tuhan yang kita baca. Di firman Tuhan itu apa isinya semuanya? Tentang berkarakter baik kan? Ada nggak di firman Tuhan yang katakan, kok nanti kamu harus berbuat jahat lah? Gitu ada? Mungkin kemarin itu kalau kitabnya tersobek kalau digantikan lembaran yang lain kali gitu. Nah Bapak Ibu kasih Tuhan, mari kita perhatikan hal ini. Saya mau ingatkan ini ya. Saya ini untuk orang muda saja yang apa. Nah ini saya mau katakan ini. Ini orang ini kenal Bapak Ibu siapa orang ini? Kenal? Tadi kan yang rambutnya gitu-gitu kalau kenal, yang gini ganteng gini gak kenal. Gak kenal. Ini adanya Bapak Gembala kalian ini. Dia bilang apa? Jika kekayaan yang dibangun bisa hancur dalam sekejap. Jika karakter yang dibangun tidak akan pernah. Wow. Jika kekayaan yang diwariskan bisa habis dalam. Iya dong. Bisa membuktikan bagaimana kalau nanti wariskan sesuatu sampai Bapak Ibu ingin bangkit dari kematian itu niat. Tiba-tiba di meja judi kalah dalam 1 menit 1 miliar bisa habis enggak? Bisa kan? Kami dulu punya rumah aja oleh almarhum ya habis semuanya. Judi, mabuk-mabukan, main perempuan begitu ya. Habis itu. Jadi wariskan apa kepada anak kita? Apa yang kita wariskan? Orang katakan anak rukiru hamurau dia. Anaknya diwariskan apa?
Jangan merokok ya. Tapi tangannya begini, ya enggak? Kira-kira apa itu dikatakan sama itu? Jangan merokok. Kau nggak bisa merokok, aku bisa merokok. Nah, kamu harus sabar nak gitu. Tapi dia lihat bapaknya begitu galak, dia bukan main gitu. Terus kata bapaknya, kamu jangan cerewet-cerewet. Tapi lihat mamanya, aduh, bukan main gitu. Jadi apa yang kita wariskan? Lalu kita bekerja berlelah, kita sediakan supaya dia bisa pintar. Pintar tadi hanya berapa persen? 1%. Lalu supaya berhasil dia apa yang harus dilakukan? Wariskanlah karakter kepada mereka. 99% akan berhasil. Mau pilih yang mana? Yang 1% atau yang 99? 99 lah. Langsung bilang 99. Kalau begitu saya udah selesai berkhotbah lah Bapak Gembala. Sampai berkhotbah ya. Udah dipilih sama mereka 99. Kan itu kan tantangan. Ini juga khotbah tantangan ini kan. Udah ditantang. Apa yang kalian pilih? 99% itu apa itu? Membangun. Banyak kita ngomong. Orang itu lebih meniru dari mana? Omongan kita atau dari perbuatan kita? Perbuatan kita. Mari Bapak Ibu kasih Tuhan. Hari ini saya besok. Saya tidak mengajari Bapak Ibu ya. Siapa saya ini ya? Firman Tuhan mengajari kita. Mari wariskan karakter-karakter itu. Maka akan muncullah generasi-generasi yang baik. Jangan berpikir kehancuran generasi sekarang adalah karena mereka. Karena siapa mereka bisa seperti itu? Karena orang sebelumnya. Siapa orang sebelumnya itu? Gak usah ngaku lah ya. Siapa orang sebelumnya itu? Jadi kalau kita hanya menyalahkan apa yang kita lihat sekarang, itu adalah akibat sebelumnya. Nanti kalau yang sekarang itu dibenahi, maka ke depan akan semakin hancur. Oleh karena itu Bapak Ibu kasih Tuhan, saya percaya hari ini bukan sebuah kebetulan. Ya, kiranya semua hal yang disampaikan hari ini, mari bangun iman kita di atas dasar iman itu dengan perbuatan. Percayalah, bukan saya yang mengatakan, dari firman Tuhan mengatakan, ketika diuji, apa yang dikatakan, engkau akan mendapat apa di situ? Mari kita lihat lagi, mendapat apa? Saya ini untuk sekolah biasanya. Nah ini apa? Coba ayat yang ke-14. 1, 2, 3. Jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Siapa mau mendapat upah? Katakanmu, siapa mau mendapat upah dalam hidup ini? Siapa? Amin. Ya. Tuhan memberkati. Mari dapat upah dari siapa? Dari Tuhan. Mari kita berdoa. Saya ingin promosi dengan satu lagu.